Sahabat Oikumene, jumpa kembali dalam program Kristen dalam Berita bersama saya Santiani Manurung. Setelah 3 hari dihelat, Rapat Kerja Nasional Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, wilayah Sinode Am Gereja berhasil membahas sejumlah isu strategis. Rakornas PGIW SAG yang berlangsung tanggal 10-12 Agustus di Gedung Gereja Maranatha diikuti 25 dari 28 PGIW SAG di bawah PGI. Sekretaris Umum PGI Pendeta Jeki Manuputi saat menutup kegiatan Rakernas PGIW SAG memberikan apresiasi kepada seluruh PGIW SAG yang telah berproses selama 3 hari. Rakernas merupakan kegiatan rutin setiap tahun guna mengkonsolidasikan persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan satu SAG dari Sulawesi Utara. Dan hari ini telah tuntas kita lakukan, ujar Manuputi. Sebagai alat kelengkapan PGI, PGIW SAG bertanggung jawab menerjemahkan program hasil keputusan sidang tahunan PGI di wilayah masing-masing. Di bawah tema spiritualitas keugaharian mewujudkan masyarakat majemuk yang adil, damai, dan makmur dengan kasih persaudaraan, Rakornas PGIW SAG, kata Manuputi, telah berhasil membicarakan sejumlah masalah, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Bahkan ada persoalan pada level nasional yang diterjemahkan melalui program PGIW, tetapi ada juga program lokal yang harus diketahui untuk digumuli bersama. Salah satunya terkait isu Papua yang saat ini resonansinya telah menjadi isu nasional bahkan internasional, sehingga gereja anggota harus terlibat sebagai satu tubuh Kristus untuk turut serta merasakan yang dirasakan penderitaan saudara-saudara kita di Papua. Ada juga isu transformasi digital, artificial intelligence yang menantang gereja untuk dapat meningkatkan pelayanannya, rekayasa genetik, serta persoalan advokasi hutan adat, hak masyarakat adat, dan isu penutupan gereja, bebernya. Semua persoalan yang menjadi isu tersebut telah dibicarakan guna mengambil sikap bersama dengan tetap memetakan kekuatan masing-masing PGIW, Rakornas PGIW SAG. Lanjut Manuputi juga membahas isu pemilu tahun 2024 di mana gereja harus berperan penting dalam memastikan warganya menyalurkan hak pilihnya. Isu pemilu juga salah satu hal yang dibicarakan secara serius. Bagaimana menghadapi pemilu yang dirangkai dengan literasi pendidikan politik dan gereja memainkan peranan di tengah kualitas demokrasi yang ada saat ini yang kadang sangat miskin nilai etika, jelasnya. Menurutnya, lembaga agama termasuk gereja harus membangun satu konstruksi etika politik yang dijemaatkan, tetapi juga disuarakan ke masyarakat dan pemerintah secara luas. Gereja harus mempersiapkan warganya untuk menggunakan hak dengan baik dalam menghadapi pemilu yang dilakukan serentak dengan model pemilu yang syarat dengan jebakan teknis dan substansial. Gereja harus memainkan peranan untuk bisa membangun literasi dengan melakukan pendidikan politik untuk mempersiapkan umat menghadapi pilkada dan pemilu, pungkasnya. Karena PGIW adalah alat kelengkapan dari PGI. Tanggung jawab mereka salah satunya adalah menerjemahkan program-program hasil keputusan sidang tahunan PGI di wilayah mereka. Jadi anggota-anggota PGIW itu ada anggota PGI, tapi juga anggota yang bukan anggota PGI, tapi masuk terkoordinasi dalam PGIW. Jadi syukur ini bisa hadir dari 28 PGIW SAG bisa hadir 24-25. Ya, itu ada yang kirim satu-satu orang saja karena jauh, tapi representatifnya lebih dari cukup ya, ada 25 yang hadir. Nah, apa kita bicarakan di sini biasa ada tema tahunan yang diangkat, percakapan kita, tapi juga percakapan di dalamnya membahas berbagai masalah yang muncul dari kawasan-kawasan dari PGIW, ya, masalah-masalah khas dan bagaimana penguatan peran dan tanggung jawab PGIW untuk dapat mengelola persoalan-persoalan itu. Artinya ada persoalan pada level nasional yang mereka terjemahkan melalui program-program PGI di tingkat PGIW, tetapi juga ada program-program lokal yang harus kita ketahui sama-sama untuk digumuli bersama-sama. Misalnya isu Papua, ya, itu isu yang lokal cuma Papua, tapi resonansinya nasional, bahkan internasional. Dan bagaimana gereja-gereja anggota terlibat sebagai satu tubuh Kristus untuk dapat turut serta memikul apa yang dirasakan oleh
teman-teman di Papua misalnya, atau juga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah-wilayah yang lain. Nah, itu yang kita bahas di sini. Ada isu tentang transformasi digital, ya, artificial intelligence, bagaimana pengaruhnya di tengah masyarakat, bagaimana tantangan itu menantang gereja-gereja untuk dapat mengembangkan pelayanannya, bagaimana ada rekayasa genetika, tapi juga bagaimana persoalan-persoalan yang muncul di lokal, soal-soal advokasi hutan adat, hak-hak masyarakat adat, atau isu-isu pembatasan ibadah, penutupan gereja, dan lain-lain. Nah, itu kita bicarakan untuk melihat bagaimana kita mengambil sikap bersama, bagaimana kita memetakan juga kekuatan dari masing-masing PGW, ya, di wilayah-wilayah yang bisa dikontribusikan terhadap persoalan di saudara yang lain. Misalnya ada yang kena bencana, butuh kapasitas penanggulangan bencana. Nah, PGW di wilayah Sumatera misalnya, terutama di Karo, Sinabung, sangat terlatih karena mereka mengalami bencana terus-menerus, dan bagaimana mereka mengelola itu sudah terlatih. Itu bisa dikontribusikan ke yang lain. Atau misalnya dalam isu konflik antar umat beragama, PGW Maluku punya pengalaman yang dalam untuk bagaimana membangun hidup persaudaraan, persekutuan, itu dikontribusikan untuk yang lain. Jadi itu percakapan yang dibangun selama 3 hari di sini. Pak, kalau soal menghadapi isu pemilu ini seperti apa, Pak? Oh iya, itu salah satu hal yang juga dibicarakan serius adalah bagaimana menghadapi pemilu, bukan saja pemilu, dalam kerangka besar bagaimana literasi pendidikan politik dilakukan. Dan gereja memainkan peranan untuk itu di tengah realitas demokrasi yang ada saat ini, realitas demokrasi yang kadang-kadang kita tahu sangat miskin nilai-nilai etika. Lembaga-lembaga agama termasuk gereja ya harus membangun satu konstruksi etika politik yang dijematkan tetapi juga disuarakan bagi masyarakat dan pemerintah secara luas ya. Itu bagaimana etika sebagai leadership, bagaimana memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak yang baik, rekam jejak yang teruji, bagaimana mengawal, mempersiapkan warga gereja yang mengambil peran di dalam bidang politik, legislatif misalnya, pastoral politiknya dilakukan seperti apa. Bukan saja saat mereka ingin maju misalnya ya, tetapi juga bagaimana ketika mereka telah berpolitik, ya, ketika politik pemerintahan telah jalan. Tapi juga mempersiapkan warga untuk memakai hak-haknya dengan baik dalam menghadapi pemilu yang akan dilakukan serentak. Kita akan menghadapi satu model pemilu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Karena itu kesulitan-kesulitan teknis bisa muncul, ya. Ada jebakan-jebakan teknis dan substansial juga bisa muncul di sana sini. Dan di situ gereja harus memainkan peran untuk bisa membangun literasi, mendampingi warga, melakukan pelatihan, pendidikan politik dan lain-lain, ya, untuk mempersiapkan umat untuk memasuki pilkada dan atau pilpres dan pemilihan legislatif. Demikian program Kristen dalam Berita dari YKB GKI TV untuk gereja-gereja di Indonesia.